Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Lausa. Selamat hari Minggu, Lausa. Adik-adik, kita bersyukur ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Saat ini, yuk mari kita mau mengambil sikap saat teduh kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh kita selesai, adik-adik kita bersyukur ya punya Tuhan yang baik sekali. Lausa Angel bersyukur nggak punya Tuhan yang baik? Baik ya Tuhan ya, Dia sungguh baik. Nah sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari adik-adik kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama dengan sukacita. Kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hadir, untuk beribadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya juga Tuhan. Kami juga serahkan untuk lause-lause yang melayani, untuk lause yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh melakukan setiap firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Masih semangat lause? Masih ya, oke. Kalau gitu kita masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, karena kita punya Tuhan yang mempunyai kasih sedalam lautan. Oke, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Silahkan duduk. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat pujian Lingkupiku. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita mau melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita angkat pujian Lingkupiku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Lose Emil. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau cerita tentang judul cerita kita, Waktuku untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik diminta untuk memilih, adik-adik memilih untuk mengikuti setiap kemauan adik-adik atau memilih apa yang dimau oleh orang tua atau guru di sekolah atau lose-lose di gereja. Jangan-jangan banyak yang pilih keinginanku dong lose, aku mau main terserah aku tidak berdoa terserah aku, ngapain aku dengerin guru-guru di sekolah, lose-lose di sekolah minggu, papa mama ngapain. Nah, mungkin banyak yang pilih apa yang aku mau, apa yang adik-adik mau. Nah, adik-adik, Alkitab ada menceritakan seorang anak Tuhan yang dulunya dia itu jahat banget. Bahkan dia suka bunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Nah, tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, waktu dia menuju kota Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, semua apa yang Tuhan mau. Yang tadinya jahat, dia menjadi orang yang baik. Kira-kira siapa dia? Ada yang sudah tahu enggak? Sebelumnya dia orang yang jahat yang mengikuti apa yang dia mau. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong hidupnya. Nah, dia mengikuti apa yang Tuhan mau, bahkan dia rajin yang namanya menceritakan cerita firman Tuhan kepada setiap orang. Namanya adalah Saulus. Nah, dia adalah pribadi yang sangat-sangat menggunakan waktunya semua untuk Tuhan. Dia mau menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Dia rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa, dia melakukan semua yang baik yang Tuhan Yesus mau dalam hidupnya. Dia tidak mau lagi hidup seperti dulu, yang jahat, yang suka nakalin orang, yang suka membunuh orang, yang benci sama orang, enggak lagi. Nah, namanya adalah Saulus. Tetapi adik-adik tahu enggak? Ketika semakin hari dia semakin rajin memberitakan Injil, dia melakukan semua yang baik, ternyata ada orang-orang yang iri sama dia, ada orang-orang yang jahat hatinya sama dia, yaitu orang Yahudi yang belum percaya Tuhan. Lalu mereka berencana, ayo kita bunuh saja Paulus ini. Saulus lalu kemudian disebut Paulus. Kita bunuh saja Paulus ini. Dulu kan dia nggak seperti ini, tapi kok sekarang jadi orang yang baik? Mana mungkin begitu kan? Lalu mereka kemudian berencana untuk membunuh Paulus. Tapi adik-adik tahu nggak? Sebelum mereka bertindak untuk membunuh Paulus, mencelakakan Paulus, murid-murid Paulus yang sudah percaya juga kepada Tuhan Yesus, karena Paulus menginjili mereka, mereka cepat-cepat bertindak. Kalian tahu nggak? Guru kita Paulus mau dicelakakan sama orang Yahudi, orang-orang yang jahat. Yuk kita tolong dia yuk. Mereka cepat-cepat bertindak, mereka menolong Paulus. Lalu kemudian Paulus diturunkan dari tembok kota Yerusalem. Akhirnya apa? Paulus tidak jadi dicelakakan sama orang-orang yang jahat, tidak jadi dibunuh sama orang-orang yang jahat. Lalu kemudian dia berada di Yerusalem, datang ke Yerusalem. Paulus datang ke Yerusalem, dia tidak seperti dulu lagi. Orang-orang agak tercengang, orang-orang agak aneh melihatnya. Dulu kan Paulus ini jahat, Paulus ini suka membunuh orang yang percaya Tuhan Yesus, Paulus ini suka nakal, Paulus ini jahat, kejam. Dia mengejar orang Kristen dan ingin membunuhnya. Masa sih sekarang dia udah bahkan sudah jadi hamba Tuhan? Dia menceritakan firman Tuhan kepada semua orang supaya setiap orang diselamatkan, supaya setiap orang percaya kepada Yesus, supaya setiap orang tidak lagi berdosa. Masa sih bisa seperti itu? Mereka masih ragu. Tapi ketika mereka lihat keseharian Paulus, dia semakin hari semakin menjadi orang yang baik, dia semakin hari semakin giat memberitakan Injil. Banyak orang yang percaya adik-adik, dari anak kecil, orang dewasa, semuanya. Kalau berjumpa dengan Paulus, dia ceritakan firman Tuhan. Dia ajak semua, ayo rajin baca Alkitab, ayo rajin berdoa, ayo rajin dengerin firman Tuhan. Anak-anak nggak boleh nakal lagi, anak-anak tidak boleh lagi membuang-buang waktunya seperti itu saja. Gunakan waktu untuk memberitakan Injil, gunakan waktu untuk membaca Alkitab, gunakan waktumu untuk berdoa, gunakan waktumu untuk datang ke gereja. Dia sampaikan Injil kepada semua orang. Akhirnya ketika dilihat seperti itu, tadi ada orang yang ragu dan menganggap dia masih jahat kayak dulu, udah nggak berpikir lagi seperti itu. Jadi semuanya percaya juga bahwa Paulus sudah berubah hidupnya. Yang dulu waktunya digunakan untuk bunuh orang, jahatin orang, sekarang waktunya digunakan untuk menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Paulus menjadi hamba Tuhan yang hebat, Paulus menjadi hamba Tuhan yang baik, Paulus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dia memberitakan Injil kemana saja dia pergi. Nah, adik-adik,
Bagaimana dengan adik-adik hari ini? Masih mau menggunakan waktunya dibuang begitu saja? Tidak mau baca firman, tidak mau berdoa, tidak mau datang ke gereja. Kalau sudah menjadi adik-adik yang percaya kepada Tuhan, gunakan waktumu untuk baca firman, untuk belajar, untuk menolong orang tua, untuk dengerin firman, untuk berdoa. Gunakan waktumu untuk Tuhan. Gunakan waktumu sebaik mungkin supaya semuanya menjadi berkat. Dan siapa yang senang? Papa mama senang, semua senang, terlebih Tuhan Yesus senang kepada adik-adik semua kalau menggunakan waktunya dengan baik. Mau berdoa, mau membaca firman, bahkan mau menceritakan firman Tuhan kepada teman-temannya. Dan rajin datang ke sekolah minggu. Oke? Diberkatilah adik-adik hari ini oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa supaya adik-adik kami menggunakan waktunya dengan baik. Semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman, bahkan mau menceritakan firman Tuhan. Mau mendengar apa yang orang tua nasihatin kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name,